menurut saya buat kita yang bergerak di misi penginjilan di lapangan, pasti ayat ini gak asing lagi. Kira-kira ya atau tidak? Ya toh, karena ayat ini sudah ratusan tahun digunakan oleh para penginjil untuk menuntun jiwa baru yang mau terima Yesus. Ternyata hampir 25 tahun yang lalu Roh Kudus menunjukkan kepada saya, ternyata itu salah. Kaget saya sudah, karena sebelum itu saya pun memakai ayat ini untuk menuntun orang terima Yesus. Yang belum tahu coba baca. Lihat, siapa berdiri di muka pintu? Tuhan Yesus. Lalu dia mengapakan? Mengetuk. Lalu dia berkata, barang siapa mendengar suara ketukan itu dan buka pintunya, lalu aku masuk bersama dia dan dia makan dengan aku dan aku makan dengan dia. Nah, salahnya itu di sini, Saudara. Ini bukan untuk orang baru. Kenapa? Karena konteksnya ini gereja Laodikia. Berarti Tuhan Yesus istilahnya ya, pulang ke rumahnya sendiri. Loh, gereja kan rumahnya dalam arti itu. Jawab iya atau tidak? Jadi ini bukan untuk petobat baru, ini untuk orang Kristen. Karena ini gereja. Tahu nggak salah kita ratusan tahun ini? Nah, yang lebih kurang ajar lagi. Ya, yang lebih kurang ajar lagi. Bagaimana bisa tuan rumah pulang ke rumahnya kok ketuk pintu? Pernah tanya nggak itu? Loh, iya atau tidak? Kan aneh bukan? Nah, lalu yang jaga pintu pegang kunci ini kemana? Ayo, siapa pernah pulang ke rumah sendiri kunci dibawa? Yang suara titip jengkel gak? Ya, kayak bertamu aja aku ini. Mau pulang ke rumahku sendiri kok dikunci. Nah, pertanyaan lebih baik lagi begini. Kalau toh nggak ada yang bukain kuncinya, dan kalau toh pintu gereja Laodikia itu digembok dengan 20 gembok, tanpa dibuka pun Tuhan Yesus bisa masuk atau tidak? Ini pertanyaan penting. Kalau saudara dapat itu, akan mengerti arti pelayanan yang sesungguhnya. Dan kalau saudara baca teguran malaikat kepada gereja ini, ngeri. Kamu kaya, kan berkata begitu bukan? Masih ingat tegurannya? Kamu kaya. Bahkan kamu aktif. Ada kata itu enggak? Sibuk melayani. Nah, saudara perhatikan teguran Tuhan setelah itu. Ternyata kamu itu miskin, buta, dan telanjang. Padahal kaya dan aktif melayani itu gereja Laodikia. Hari ini kita harus jujur kepada Bapa di surga. Ya. Jadi saya menemukan begini arti Wahyu 3:20. Ternyata tidak semua pelayanan, dengar ya, tidak semua pelayanan, walaupun atas nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan dan berkata ini untuk Tuhan, ingat, belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Dan di mana saya bisa mengatakan? Saya beri pertanyaan ini. Berarti di gereja Laodikia ada Yesus atau tidak? Tidak, dia di luar kok. Nah, itu yang selama ini kita salah. Loh, betul enggak? Yesusnya ternyata di luar. Malah dikunciin pintu lagi. Padahal yang di dalam aktifnya luar biasa. Sibuk. Uang banyak, saudara. Tadi waktu makan di ruko mana Pak Paulang tadi kita makan? Taman Modern. Nah, terus Pak Paulang menyebut satu kata. Kenapa ya kalau kita lihat gereja sekarang itu yang diurusin aset sampai urusan polisi? Betul enggak? Nah, saudara perhatikan gereja yang nggak ada duitnya pasti nggak pernah ribut. Loh, kok nggak amin? Enggak, saya lagi gereja yang nggak ada duitnya pasti nggak pernah ribut. Ya atau tidak? Maka kesimpulannya, kalau gereja suka ribut itu kebanyakan duit, asetnya luar biasa, maka itu diributkan. Nah, itu gereja Laodikia, kaya mereka, pelayanan masih ada. Saudara bisa bayangkan pelayanannya nggak habis-habis gereja Laodikia itu. Nah,
Kalau kita melihat gereja Laodikia seperti itu, saudara, ngeri sekali. Saya tanya lagi, masih aktif nggak mereka pelayanan? Lo jawab, masih aktif tidak? Masih. Banyak duit nggak? Tapi nggak ada Yesusnya. Karena Yesusnya di luar. Nah, yang lebih penting lagi, saudara, mereka masih mengatasnamakan Tuhan. Itu celaka sekali. Masih mengatasnamakan Tuhan, tapi Tuhannya nggak ada. Beri tanda Wahyu, kalau sempat kita balik lagi, kita lihat itu kita harus hati-hati betul. Ya, di dalam semua konsep pelayanan kita. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Masih ingat Eli ini apa posisinya? Imam, pemimpin. Ya, pada masa itu firman Yahweh jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saya beri pertanyaan begini kepada saudara. Walaupun tidak semua saudara pernah meneliti ya peristiwa ini, tapi saya percaya saudara tahu jawaban. Menurut saudara, selama ada imam, Silo kan rumah Tuhan sebelum Yerusalem waktu itu ya. Nah, menurut saudara, kalau kita baca Eli masih jadi imam, berarti kalau Sabat mereka masih ada ibadah nggak? Saudara kurang jawabnya, salah pun jangan takut. Masih ada ibadah tidak? Masih, karena ada imamnya. Nah, kalau mereka ibadah, mereka baca firman Tuhan, nggak baca Taurat tidak? Nah, tapi masalahnya, kenapa firman Tuhan jarang? Tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan, para pengkhotbah, perhatikan tulisan ini. Ternyata walaupun kita khotbah pakai Alkitab, nggak mungkin khotbah pakai komik. Ya toh? Walaupun kita khotbah pakai Alkitab, ternyata itu pun belum tentu firman Tuhan kita sampaikan. Saya kan syok dapat pewahyuan ini. Nah, lalu bagaimana cara membuktikan bahwa firman yang saya khotbahkan itu betul firman Tuhan? Saudara perhatikan, saya bisa salah karena saya masih manusia. Maka kalau saya khotbah walaupun pakai Alkitab, menurut ayat 1 Samuel 3, berarti itu pasti firman Tuhan atau belum tentu? Saudara, pasti firman Tuhan walaupun saya khotbah pakai Alkitab atau belum tentu? Belum tentu. Karena ini buktinya, walaupun masih ada khotbah, tapi firman Tuhan jarang. Nah, kalau begitu, apa yang disebut firman Tuhan? Ini yang kita perlu tahu. Nah, saya mencari di Alkitab. Papa beri saya satu ayat saja yang membuktikan kalau saya menyampaikan firman-Mu itu betul dari Tuhan. Saya takut salah. Itu pertanyaan saya waktu itu. Saya cari. Papa tunjukkan di mana. Bukan cuma firman Tuhan jarang yang baru datang 1 Samuel 3 ayat 1. Bukan cuma firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kata penglihatan di ayat ini punya dua arti. Satu, visi. Kata penglihatan itu visi. Saudara, kira-kira 20 tahun yang lalu, kalau saudara perhatikan manajemen perusahaan dunia, itu baru ada vision statement, mission statement. Itu diawali tahun 90-an. Sebelum itu dalam istilah manajemen nggak ada kata vision dan mission statement, baru 90-an. Saya ingat betul waktu itu saya ikut sebuah konferensi bisnis di Amsterdam. Wah, kok kayak Alkitab, saya bilang begitu. Bahwa perusahaan yang benar harus ada vision dan mission statement. Itu pertama kali, tahun 93 saya ikut. Nah, itu dari Alkitab. Ya, nanti saya bicara soal sinergi, itu pun dari Alkitab. Ya, kalau saya lupa ingatkan sinergi nanti saya akan bahas. Saya kaget waktu itu. Maka itu sejak hari ini, saudara ke sekolah mana, ke yayasan apa, ke lembaga apa, ke perusahaan apa, di kantor masuk pintu utama, yang paling penting bukan hiasan lukisan, tapi vision statementnya apa, mission statementnya apa. Betul tidak? Apabila hidup kita nggak punya penglihatan, nggak punya visi, maka hancur. Pasti hancur. Nggak ada arah. Masih ingat kita Amsal menulis, kalau tidak ada wahyu, Alkitab bilang apa? Liarlah rak. Indonesia nggak punya wahyu.
maka itu liar rakyat. Main hakim sendiri. Wih, ngeri saudara. Nah, ayat itu, Amsal itu yang mempengaruhi semua sistem manajemen dunia dari tahun 90-an. Harus punya vision statement dan mission statement. Apa statement misi dan visi yang kau kerjakan? Jadi hari-hari itu Israel kacau karena imamnya sudah jarang dapat firman Tuhan, walaupun masih khotbah pakai kitab Taurat, dan visinya pun sudah nggak ada. Kata kedua, penglihatan itu betul-betul penglihatan dalam karunia roh. Nggak ada juga, jarang. Wah, kacau. Nah, saya tanya, Papa tolong tunjukkan saya satu ayat saja yang menyatakan bahwa saya itu tidak salah dalam mengajar dan menyampaikan firman. Cari-cari Roh Kudus tunjukkan, saudara. Kita buka Yeremia pasal 23. Cuma ada satu ayat saja yang menunjukkan kepada kita firman yang gereja sampaikan itu berasal betul dari Tuhan atau dari doktrin atau dari peraturan gereja. Yeremia 23 ayat yang ke-22. Saya akan baca. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan apa? Mengabarkan. Kata mengabarkan, memberitakan, mengkhotbahkan firmanku kepada umatku. Nah, ini hasilnya. Membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi satu-satunya bukti, tanda, kriteria bahwa kalau ada gereja dan hamba Tuhan khotbah mengajar dari Tuhan atau tidak, itu hasilnya. Yang mendengar itu bertobat, berubah atau tidak. Saya nggak ada waktu supaya waktunya hemat. Kalau saudara pernah baca di Kisah Rasul, apa yang terjadi setelah Petrus khotbah pertama kali itu? Dikatakan hati mereka tergerak, mereka bertobat. Lalu mereka semua tanya, kalau begitu apa yang kami buat sekarang ini? Berilah dirimu dibaptis. Nah, gereja bukan teori khotbah, homiletik, terus lulusan sekolah teologi ini teologi itu tidak. Yang membuktikan itu firman Tuhan. Tapi ini yang bukti. Orang berbalik enggak? Mendengar itu. Pulang dari mendengar pelajaran itu, ada keputusan enggak yang dilakukan oleh setiap orang yang mendengar? Ini penting sekali. Nah, pasal 23 kitab Yeremia itu saya dapat wahyuan tahun 78. Waktu Yeremia almarhum memaksa saya untuk membaca sebuah buku Menuju Tahta, Destined for the Throne, karangan Paul Bilheimer. Sayang buku itu nggak laku, cuma sekali diterbitkan nggak terbit lagi. Orang nggak suka. Wah, saya termotivasi baca buku itu. Nah, coba saya baca dulu ayat 18-nya ya, di Yeremia 23, supaya kita tahu, saudara, siapa kita di depan Bapa di surga. Sebab siapakah yang apa? Hadir di mana? Dalam dewan musyawarah Yahweh, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapa yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Saya kaget. Tahun 78 pertama kali saya disadarkan, ternyata Tuhan itu punya MPR. Loh, dewan musyawarah itu kan legislatif. Maka itu jangan ingin jadi caleg, kita otomatis caleg di surga saja dipanggil. Amin. Ini luar biasa. Jadi surga itu punya dewan musyawarah. Artinya Yahweh Tuhan kita walaupun maha kuasa, dia bukan diktator. Dia selalu mengajak anggota dewan musyawarahnya sidang. Wah, luar biasa. Nah, suatu saat saudara ini terpisah. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus itu selalu meyakinkan saya. Daniel, apa saja yang dalam dunia ini pasti ada di Alkitab. Dan terbukti makin hari itu semakin ada bukti-bukti. Wih, hebat sekali. Nah, salah satunya begini. Saudara, saya tanya, sebelum ada negara yang seperti sekarang, yang namanya demokrasi, dulu bangsa-bangsa di dunia dipimpin oleh sistem apa? Kerajaan monarki. 90% mereka diktator. Apalagi kita dengar kaisar-kaisar Tiongkok dulu, wih, kejamnya luar biasa. Kaisar-kaisar Jepang juga.
Eropa. Lihat itu kalau mereka perang, woi sadis sekali. Nah, ternyata literatur tertua, ya, literatur tertua. Nah, ini sedikit belajar tentang sains. Di dalam ilmu pengetahuan itu ada sebuah formula, sebuah aturan. Siapapun manusia punya hak untuk menemukan sesuatu. Betul nggak? Inventor. Boleh, apa saja. Yang memutuskan ini benar, plagiat, jiplak, atau palsu, itu jurnal. Tahu kata jurnal ya? Nah, sebelum ada Google, itu untuk menunggu ini otentik, asli, jiplakan, atau palsu, itu tahunan. Karena kan ngeliatin satu lembarannya berapa ribu lembar. Nah, sejak adanya Mbak Google jadi cepat saudara istilahnya. Klik, keluar semuanya. Nah, di dalam sistem sains itu bagusnya begini. Diurut secara waktu. Jadi yang tertua, semua mengacu pada literatur tertua. Tulisan tertua yang pernah ditemukan manusia. Misalnya, IBM nanti masuk ke penemuan itu. Misalnya gitu ya. Bagaimana saudara menyantuni orang-orang kecil ya di dalam ekonomi, mikro bisnisnya, makro finance-nya semuanya misal gitu. Nah, kalau ini penemuan saudara dalam visi yang diberikan IBM oleh Tuhan kepada Pak Paul Ang, maka kalau mau didaftarkan ini otentik atau tidak, atau sudah ada yang menemukan sebelumnya, nah itu dicari di jurnal itu. Nah, literatur tertua itu yang mendominasi. Suatu saat sebuah penemuan ini asli dan literatur tertuanya ditemukan di abad kesekian sebelum Masehi misalnya. Enggak lama kemudian gali arkeolog itu menggali semua. Wih, ada tulisan. Pokoknya tulisan lah, bisa di batu, bisa di kayu, bisa di daun, bisa di kulit pohon atau apa saja, pokoknya tulisan. Ini penting. Sekecil apapun tulisan itu, kalau itu sudah kuno, itu akan diteliti. Nah, ternyata ada literatur yang lebih tua dari yang sudah ada di jurnal. Maka otomatis yang sudah ada di jurnal itu gugur. Maka yang lebih tua ini masuk. Dengar ya, kalau saya ngomong ini saya merinding dan kagum pada Bapak Deso. Makin hari sudah penemuan-penemuan di literatur tertua itu larinya ke Alkitab. Itu yang luar biasa sudah. Wah, pernah satu kali kampus minta saya untuk bicara, saya tunjukkan beberapa fakta. Contoh, siapa pernah tahu literatur tertua yang menyatakan bumi ini bulat? Sampai hari ini belum ada yang bisa menggeser kitab Ayub. Tulisan Ayub adalah tulisan tertua di dunia karena Ayub itu sebelum Musa. Jadi kitab Ayub itu kitab tertua yang menulis bumi ini bulat. Turun sedikit itu Yesaya. Nah, Galileo Columbus kan baru. Tapi ini lebih tua. Wah, hebat. Dasar nggak firman Tuhan. Maka itu apa yang Paulus pernah nubuatkan di Filipi 2, suatu hari nanti semua lutut pasti bertekuk lutut dan semua lidah pasti mengaku Yesus itu Tuhan. Hebat nggak saudara? Ketika sains membuktikan tidak ada literatur lebih tua dari Alkitab. Ketika revolusi Perancis, ya, itu yang pertama kali muncul kata revolusi yang meruntuhkan monarki Perancis yang sudah ada berabad-abad. Dari situ satu persatu monarki itu jatuh. Klimaksnya 1911, Dr. Sun Yat-sen meruntuhkan kekaisaran Tiongkok. Dia orang Kristen, saudara. Saya baca sejarah Sun Yat-sen itu menarik. Umur 14 tahun. Ibunya itu visioner. Dia ingin anaknya ini kenal peradaban barat. Maka dengan kapal laut dari Xiamen, pelabuhan Hokkien itu, mereka mama dan anak ini
berlayar ke Hawaii. Nah, Dr. Sun Yat-sen pertama kali melihat dunia barat. Wow, seperti ini. Nah, dari umur 14 itu dia dapat visi muncul. Lalu dia sekolah dokter di Hong Kong, lulus. Nah, dia memimpin revolusi Prancis. Aduh, saya lupa filmnya tentang apa itu, bagus sekali. Nah, istrinya itu seorang anak Tuhan yang luar biasa. Saudara, ini yang kita perlu pelajari. Pengaruh Alkitab itu sangat dasar. Amin. Nah, kapan tulisan tertua tentang sistem demokrasi atau republik itu ada? Oke, saya tanya dulu. Di dalam negara republik atau demokrasi itu ada berapa lembaga penting? 3. Apa saja? Legislatif harus nomor 1, itu DPR. Namanya legislatif, dari kata legal. Itu pembuat undang-undang. Indonesia sudah sekian periode rusak DPR-nya, duit melulu. Ya, maka itu negara ini nggak ada arah. 2, lembaga apa? Eksekutif. Sebetulnya salah, yudikatif dulu. Karena ini lembaga pengadilan dari Mahkamah Agung. 3 baru eksekutif. Nah, ayatnya di sini. Yesaya 33 ayat 22. Ya, Yesaya 33 ayat 22. Maka itu saudara mempelajari Alkitab sekarang ini dengan teknologi yang ada, menyenangkan sekali. Nah, tolong anak-anak kita yang masih muda-muda, jangan dikotbahi surga, neraka, Galilea, Yudea. Enak mereka, saudara. Betul tidak? Ajari anak-anak muda kita tuh lihat fakta, bahwa Alkitab ini nggak cuma kitab suci, tapi ini buku kehidupan, buku sejarah, ilmu pengetahuan, semuanya ada. Amin. Nah, maka anak-anak muda akan bangkit. Ayat 22 begini bunyinya. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Apa itu hakim? Yudikatif. Ya, mahkamahnya. Saudara, salah seorang anak saya yang belajar politik, ya, dia pernah diutus ke Amerika, ke Harvard. Nah, dia menunjukkan kepada saya, negara itu seperti rumah. Alasannya perlu tiang, pilar. Ya. Nah, di antara pilar-pilar negara itu pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar militer, kan semuanya ada. Nah, pilar yang terpenting adalah pilar keadilan. Begitu pilar keadilan roboh, berarti negara itu sudah tidak eksis lagi. Ingat ya, catat ini ilmu politik. Walaupun pilar kesehatan, pilar ekonomi, pendidikan masih kokoh, tapi nomor 1 itu keadilan. Maka itu Yahweh Tuhan kita menulis lembaga yang penting itu kehakiman, pengadilan. Ya, Yesaya 33 ayat 20. Apabila sebuah negara, kalau ada ahli hukum di sini pasti akan ngerti, merombak kalimat ini, kalimat bukan klasik, kalimat penting. Equal justice under law. Artinya semua manusia di mata hukum itu sama. Tapi Indonesia tidak. Terbukti dengan lalu lintasnya. Ya, saya ini pengamat betul. Hanya Indonesia, kalau saudara baca rambu-rambu lalu lintas, dilarang masuk kecuali, dilarang belok kecuali. Cuma Indonesia. Nah, itu menunjukkan pelaku hukum di negara ini ada perkecuali. Dilarang masuk kecuali pejabat. Nah, ini sudah rusak negara ini. Di negara lain nggak ada kecuali, nggak boleh, ya nggak boleh, jangan pakai kecuali. Saudara, kacau negara. Nah, dengar ya. Mei 98, 15 tahun yang lalu, sebetulnya negara kesatuan Republik Indonesia sudah tidak eksis lagi. Kenapa saya ambil patokan Mei 98? Sejak kerusuhan ngeri. Sampai hari ini belum diurus tuntas, tidak. Terus, yang lebih kurang ajar lagi, Indonesia ini satu-satunya negara di mana jaksa dan hakim bisa duduk di kursi terdakwa. Nah, kalau mereka itu jadi terdakwa, terus kita ini mau kemana? Minta keadilan. Hancur negara ini. Pilar ini sudah nggak ada. Ini kan kasus Dika Yasmin, bukan karena saya orang Kristen yang berkata begitu. Nggak ada negara manapun di dunia
wali kota bisa mengalahkan MA? Betul enggak? Putusan MA sudah turun, tapi wali kota dan didiamkan oleh eksekutifnya, maka itu hancur. Jadi sejak tahun 98 saya nggak pernah doakan Indonesia. Maka doa saya cuma satu, cepat bubarkan negara ini tuh. Seperti Uni Soviet, serius ya. Uni Soviet bubar jadi negara-negara kecil. Mereka lebih maju. Lihat Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia, mana lagi dia, Kirgistan, Ukraina. Wah, hebat-hebat, harusnya begitu. Coba kalau saudara ke Bali. Bali aja nggak usah jauh-jauh. Ajak ngomong sopir-sopir taksi. Rata-rata mereka berkata, kami itu ingin jadi negara sendiri. Nggak usah diatur oleh pusat. Kalau kami ngelola sendiri pulau ini, wah kami hebat. Betul. Terlalu besar negara ini diurus oleh pusat, terlalu besar. Nah, ini konsepnya. Ya, saya teruskan. Jadi yang pertama ayat 22, sebab Yahweh ialah hakim kita. Ini yudikatif. Yang kedua, Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Ini legislatif. Yang ketiga, Yahweh ialah raja kita. Nah, ini baru pemerintahnya, eksekutif. Yesaya hidup 800 tahun sebelum Kristus lahir. Maka itu ini literatur tertua yang pernah menuliskan bagaimana negara yang benar. Dari 3 lembaga, Yahweh ialah, Yahweh ialah, Yahweh ialah, koma, menjadi tunggal, bukan plural lagi. Dia. Nah, inilah negara. Negara itu gabungan dari 3 lembaga. Asal 3 lembaga ini kompak. Kalau 3 lembaga ini kompak, maka rakyat selamat. Dia menyelamatkan kita. Saudara, ini dahsyat. Ini luar biasa. Satu lagi contoh kecil ya, supaya saudara terangsang untuk membongkar Alkitab sebagai buku yang luar biasa. Tidak sekedar kitab suci agama yang urusan surga neraka. Tidak, saudara. Lebih daripada itu. Saya ajak saudara berpikir begini. Apa yang terjadi kalau dunia nggak ada sanitasi? Jawab. Walaupun tidak semua kita ahli ya dalam hal sanitasi. Apa yang terjadi kalau dunia nggak ada sanitasi? Cepat. Bukan cuma kotor, mati orangnya. Penyakit merajalela kemana-mana. Lu betul tidak? Nah, siapa pernah tahu literatur tertua tentang sanitasi itu di tulisan mana? Kaget sudah lihat. Ulangan 23 ayat 12-13. Ayo kita baca. Hebat sekali. Sanitasi itu ditemukan pertama di dunia itu di kitab Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ya menarik bukan? Nah, saudara aja seumur-umur gini menarik. Apalagi anak-anak muda. Oh, kalau saya ngajar anak-anak muda dan fakta-fakta mereka jadi ingin tahu. Apalagi banyak soal kesehatan. Nomor 1 literatur itu imamat. Ayo mau bicara apa lagi? Hebat sekali Alkitab kita. Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan dan gereja, buka kebenaran ini sebagai kebenaran, bukan sebagai doktrin. Setuju? Kalau kita buka Alkitab sebagai doktrin, hasilnya perdebatan. Karena masing-masing teolog, masing-masing sinode punya doktrin berbeda-beda. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk berak. Saya ganti aja lah. Kada hajat itu bahasa Melayu. Terus berak aja susah. Ngapain? Anak muda kan gak bisa baca. Apa itu kada hajat? Kalau berak kan gampang dia mengerti. Oke? Terus ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok berak, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Kan kucing dikasih aturan ini. Luar biasa Yahweh Tuhan kita itu betul-betul sekakau. Nah, saudara bayangkan ya, kira-kira kan 3 juta lebih yang dipimpin Musa. Dari mana angka 3 juta itu bisa dapat? Kalau saudara baca bilangan pasal 1, ditulis yang laki-laki 20 tahun ke atas itu jumlahnya 600 sekian puluh ribu. Itu laki-laki yang 20 tahun ke atas. Ingat? Nah, kalau dibagi satu keluarga punya anak lagi berapa? Kalikan orang tuanya, papa mamanya.
tambah yang perempuan, anak-anak perempuan nggak dihitung, tambah opa-omanya. Jadi dari angka 600 sekian puluh ribu itu dijumlah semua lebih dari 3 juta. Bayangkan, walaupun setiap hari nggak mungkin berak bareng sekian juta itu, tapi ayo ambil persentasinya. Maaf saya ngomong apa adanya ya. Dari 3 juta lebih yang berak bisa 2 juta nggak? Bisa. Nah, nggak punya septic tank waktu itu belum ada karena mereka jalan terus. Kalau nggak ada aturan ini, kolera mati semua mereka. Oh iya, papa kita itu luar biasa. Nah ini kan hal-hal kecil, tapi toh Yahweh Tuhan memperhatikan luar biasa. Nah ini baru 2 saja yang saya beri. Ini ada ribuan saudara yang pernah ada di dunia ini. Nah saya nggak ngomong itu, nanti apa yang kita bicarakan jadi lain lagi. Oke, kembali ke Yeremia 23. Jadi papa itu punya dewan musyawarah. Saya dulu mikir anggotanya para malaikat, ternyata tidak. Anggotanya adalah kita orang-orang percaya. Nah, yang celaka, ya sebetulnya siapa pernah dengar? Baik Kenneth Hagin, Derek Prince yang saya pernah dengar, lalu Reinhard Bonnke, lalu siapa lagi, Miles Monroe, siapa lagi? Saya pernah dengar mereka itu ngajar begini. Apa keadaan gereja di suatu negara itu yang ditiru oleh pemerintahnya, dan itu betul. Saudara, saya pernah terlibat dalam sebuah institut namanya Institute Corruption Skills. Jadi sebuah institut yang membahas masalah korupsi, dan korupsi itu membunuh. Ini tahun 2005 yang lalu. Akhirnya bubar institut ini karena mengalami benturan kiri kanan. Nah, salah satu pertemuan ada seorang anggota KPK. Saya nggak sebut namanya. Dia hadir di pertemuan waktu kami ada di Bali pertemuan. Saya kaget. Dia bilang, maafkan kalau saya harus tunjukkan fakta ini. Ternyata korupsi terbesar di Indonesia itu di dalam gereja. Pencucian uang yang paling banyak itu dalam gereja. Saya kaget. Nah, orang ini mengeluarkan data. Pernah dengar istilah BLBI? Ya, tahun 97. Dia menunjukkan hampir 80% pengemplangnya, itu pakai kata pengemplang, bukan bahasa nilep, apa bahasa Indonesia ya, pengemplang, apa itu, yang menyelewengkan uang BLB. Ini orang KPK, hampir 80% itu Kristen. Ketika disebut namanya, loh saya kenal orang-orang ini. Maaf, ingat tahun 97 ini orang-orang hebat. Kalau ke gereja-gereja nyumbang, ternyata itu pencucian uang. Jadi seharusnya kasus PKS sekarang itu dibongkar dari dulu. Gereja kasus pencucian uang duluan, bukan Ahmad Fatona ini. Gereja ternyata. Maka itu lihat akhir-akhir ini berapa gereja urusan pengadilan. Ngeri. Nah, sama lihat seminggu ini berita-berita dipenuhi dengan anggota DPR yang hadirnya kurang dari 50%. Ngerti berita enggak itu? Nah, itu ternyata gereja juga yang mulai. Kok bisa? Karena menurut pasal 23 kitab Yeremia, gereja adalah anggota MPR kerajaan surga. Di mana Tuhan kita itu kalau memutuskan sesuatu enggak mau sendiri. Dia melibatkan anggota legislatifnya ini. Putus atau tidak ini? Dalam sidang itu Tuhan nggak mau diktator. Ngerti maksudnya? Maka itu saya baca lagi. Tadi ada 18 sudah ya. Sekarang ayat 21. Ya, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Namanya kubuat ini jadinya, saudara. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah, ayat 22 ya, niscayalah mereka mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkah yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekiranya. Apa kata lain sekiranya? Bukan paksaan atau tidak? Tidak.
Sudah enggak dipaksa pun kita masih malas hadir dalam sidang-sidang itu. Ini mengagetkan sekali. Nah, terus saya ketemu dari Pak Jeff Hammond, ya, tahun 86. Waktu itu kami sama-sama di Sorong. Pak Jeff Hammond itu bacakan ayat 30-nya. Kaget saya. Lihat ayat 30-nya, Yesaya Yeremia ini. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Yahweh yang baca yang apa? Mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Saya ngakak dapat ayat. Ternyata firman itu bisa dicuri loh, saudara. Siapa itu pencuri firman? Yaitu nabi dan hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah hadir di Dewan Musyawarah, sehingga nggak pernah dengar keputusan Tuhan itu apa untuk dikhotbahkan. Dia cuma jiplak khotbah orang lain. Ternyata itu pencuri firman. Ngeri sekali. Maka itu firman Tuhan bisa jarang, ya. Bagi yang baru datang terlambat, kita lagi bahas masalah Wahyu 3:20 dan 1 Samuel 3 ayat 1. Ternyata walaupun kita pelayanan atas nama Tuhan, untuk Tuhan, demi Tuhan, itu gereja Laodikia, ternyata tanpa Yesus pun bisa. Kaget gak? Kenapa bisa tanpa Yesus bisa? Yaitu tadi ayat 3, pasal 3:20 yang baru datang baca. Yesusnya ada di luar gereja, padahal di dalamnya aktifnya luar biasa, kaya lagi. Tapi teguran Yesus, engkau miskin, buta, dan telanjang. Ngeri. Jadi mulai hari ini kita harus periksa baik-baik semua aktivitas kegiatan kita. Walaupun atas nama Tuhan, untuk Tuhan, demi Tuhan, pakai Alkitab, ternyata belum tentu Yesus setuju. Karena dia nggak ada di situ, gereja pun bisa melakukan. Kaget saya. Waktu saya takut salah. Sekarang saya bisa salah. Nah, supaya tidak salah, sering-seringlah hadir di sidang Dewan Musyawarah. Pasti nggak salah, karena di situ keputusan. Jadi kenapa seminggu ini Indonesia lagi panik mendaftar siapa anggota DPR yang kehadirannya kurang 50%, tapi gajinya tetap. Berarti mereka nggak ikut sidang, nggak ikut keputusan apa-apa. Mau dibawa kemana negara ini? Nah, seperti itu dengan gereja, saudara. Banyak keputusan Tuhan nggak terlaksana karena, satu ayat saya kok ingat ini, Amos 3 ayat 7. Wah, ini lebih mengagetkan lagi. Amos 3 ayat 7. Bapa, ampuni kami supaya kami itu betul-betul jadi orang benar di hadapan-Mu. Amos 3 ayat 7. Nah, saudara kan kaget melihat ini. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, anggota Dewan Musyawarahnya ini, yaitu para nabi. Saya kaget. Jadi papa itu begini, kalau anggota Dewan Musyawarahnya diajak sidang tidak hadir, maka dia tidak bisa buat apa-apa. Bukan tidak mau. Dan sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Beda loh. Kalau nggak mau berarti mau. Cuma nggak mau. Tapi ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia menghargai kita sebagai gereja teman sekerjanya itu. Jadi selama ini kalau masih ada di antara saudara beranggapan begini. Begitu ada pekerjaan Tuhan kacau, ribut, wah ini setan lagi. Stop, nyalakan setan. Mereka itu nggak perlu disalahkan, dari dulu sudah salah. Maka itu kalau kita sibuk nyalakan mereka, kita yang goblok dan nganggur. Ternyata setelah kita baca ayat ini, yang salah bukan setan Kristen, yaitu kita ini sendiri. Sungguh, surely the Lord God
does nothing, kata itu bagus. Tidak mengerjakan apa-apa. Stop, berarti dia diam. Maka itu kalau ada pekerjaan Tuhan terbengkelai, rusak, kacau, bukan karena setan. Kita anggota legislatifnya yang nggak mau ikut sidang-sidang itu. Ayo secara logika. Peperangan akhir zaman ini sekarang makin intens, ya, makin kenceng gak? Nah, sebuah negara yang sedang dalam keadaan darurat karena perang makin besar. Sidang-sidang lembaga itu makin kenceng gak? Makin banyak gak? Loh, gak jawab? Makin. Kali mau diputuskan, mau bagaimana? Nah, ini masalahnya. Maaf, saya cuma ngomong. Kalau ada pendoa-pendoa syafaat di sini hari ini, bertobatlah. Loh, saya itu paling marah pada pendoa syafaat sekarang. Menara-menara doa. Apalagi lah istilah pokoknya doa-doa. Jaringan doa ini, Kak. Aduh, maaf, saya minta maaf, tapi saya harus ngomong. Mereka itu orang-orang kurang ngajar, saudara. Loh, kok bisa kurang ngajar? Bukti. Doanya hebat. Isinya cuma merentah Tuhan dan bentak-bentak Tuhan. Jawab iya atau tidak? Tuhan, selamatkan Banten, Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasamu, lawat Banten, lawat suruh. Kan gitu, bukan baru orang leher keluar semua. 2 jam, 3 jam, wow, sudahlah. Hei, terus nunjuk begitu, kiranya enggak. Karena saya pernah ikut mereka. Sebenarnya apa-apa nih orang. Dan lebih hebatnya lagi, mereka itu merasa sudah hebat dan rohani. Kalau sudah bisa teriak dan bentak-bentak. 2-3 jam. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Amin. Terus kaki selonjor. Aduh, makan di mana habis ini? Makan di mana? Itu yang ditanya. Tahu arti kata itu? Artinya begini. Tuhan, kami sudah selesai berdoa. Kami akan tunggu hasil 2 bulan kemudian. Yang ditunggu siapa? Tuhan suruh kerja ke Banten sana. Tugas kami sudah selesai. Bukan kurang ngajar. Betul tidak? Kan kurang ngajar. Ibu mikir, coba ibu lihat ke sini. Penting. Ya. Saya ini kalau ngajar lihat mata orang masalahnya. Kalau mata nggak ngelihat saya, berarti dia sedang kemana itu saya tidak tahu. Kecuali Pak Robert, maaf Pak Robert ya, jangan tersinggung. Jangan marah Pak Robert, saya nggak nyebut Pak Robert ini. Karena Pak Robert itu tunanetra, maaf. Dengar saudara, perhatikan ini. Jadi saudara, kalau kita berdoa yang benar, begitu selesai doakan kita atau Banten, langsung rapat. Strategi apa yang kita buat? Siapa yang berangkat dulu? Apa yang perlu di daerah itu? Terus kampung mana dulu atau kota mana dulu Banten kita harus jangkau? Itu baru benar. Setuju? Iya. Apalagi kalau kita ingat Matius 28. Apa perintahnya? Pergilah kamu. Jadi yang disuruh kita, yang nyuruh Tuhan Yesus. Nah, kurang ajar ya pendoa. Yang nyuruh mau datang lagi, disuruh balik pergi. Nah, kalau dia dengan kita suruh-suruhan, siapa yang berangkat ini? Loh, betul nggak? Maka itu saya nggak setuju pendoa syafaat, saudara, maaf. Karena nggak ada strategi. Cuma melontarkan kata-kata ke udara dan bentak-bentak Tuhan saja. Maaf. Kalau ada pendoanya di sini, ubah cara saudara doa. Berdoa itu Yeremia 23 dan Amos 3 tadi. Sidang masuk ke sidang Dewan Musyawarah. Ada keputusan apa di situ? Setelah itu baru kita buat strategi. Kira-kira ya atau tidak? Ini baru benar. Maaf. Di beberapa menara doa itu terbukti tempat orang bermasalah bersembunyi. Contoh, maaf ya, saya ini kritis memang. Ada orang ditagih utang nggak bisa bayar, masuk menara doa matikan HP. Bagaimana utang kok didoakan? Ini sudah konsep yang salah dari banyak pendeta karismatik. Karena saya pernah dengar dari pendeta karismatik berkata, saudara, salah satu karunia saya adalah karunia mendoakan utang. Maksudmu? Jadi selesai khotbah ditantang, tulis dalam selembar kertas berapa jumlah utang saudara, maju ke depan, saya doakan. Ini kan goblok-blok betul. Nah, kalau utang bisa lunas didoakan,
Ayo utang semua, ayo terus didoakan. Kan kurang ajar yang pakai duit kita. Masuk Yesus suruh bayar, ini otaknya didengkul kali pendeta itu. Maaf saya berkata. Setuju gak saya ngomong ini, saudara? Hutang itu dibayar, jangan sembunyi di menara doa. Kamu kerja cari duit, kok doa malah? Ini loh. Jadi menara-menara itu perlu diperiksa, saudara. Kalau perlu panggil Densus 88. Loh kenapa urusannya? Karena saya meneliti kata teroris. Sebetulnya kata teroris itu sederhana, egois. Loh apa hubungannya? Dia kan mau bunuh orang. Maaf, dia ingin mati. Lah kenapa dia mati kok ngajak orang lain mati? Kan kurang aja. Matilah sendiri kamu. Itu egoisnya. Jadi di gereja ternyata lebih banyak teroris daripada di Solo. Katakan amin. Karena banyak orang egois dalam gereja. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Bahwa Tuhan itu perlu kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Katakan amin. Dia perlu kita. Dahsyat Tuhan itu. Oke, jadi jangan sampai kita berkata melayani Tuhan tapi nggak ada Yesusnya. Bagian terakhir untuk Wahyu 3, karena saya akan beralih ke bagian yang berikut. Dari ayat itu, Wahyu 3:20 tadi, saya itu syok, saudara. Ketika Papa berkata begini, ternyata Papa kita dan Tuhan Yesus itu pribadi yang sangat sopan. Kenapa? Saya tadi tanya, walaupun pintu gereja Laodikia digembok tanpa dibuka, Yesus bisa masuk tidak? Nah, kenapa dia kok ketok-ketok pintu? Kok nggak tinggal masuk saja, itu ngapain? Itu luar biasa. Ternyata Papa begini, Daniel, aku tidak akan pernah bisa bekerja kalau kamu nggak izinkan aku bekerja. Hah? Dengan kata lain, dia tidak pernah memaksa atau mendobrak. Katakan amin. Begitu dia tahu kita buka pintu dan mempersilahkan, baru dia kerja. Maka itu mengapa dia minta kita berserah? Tahu kata berserah? Ya terserah Tuhan. Mau nggak aku berbuat apapun untuk kamu? Itu kita mau beri kesempatan atau tidak? Hei Papa kita itu luar biasa. Katakan amin. Sesopan itu dia. Sangat dahsyat. Apa saja. Terus kalimat yang lain begini, masih konsepnya. Tuhan itu tidak akan bekerja di pekerjaannya atau gerejanya selama Tuhan itu tahu di situ ada pemiliknya selain dia. Nangkep kalimat ini, saya ulangi pelan-pelan. Pekerjaannya entah berupa yayasan, pokoknya pelayanan Kristen atau gereja, selama di tempat itu ada pemiliknya, percayalah Tuhan gak akan mau bekerja dan gak mau mengganggu pemiliknya ini. Ngerti? Setuju gak saudara? Walaupun atas nama Tuhan dan untuk Tuhan, maka itu saya ulang-ulang ini. Tapi kalau dia tahu ada seseorang di situ yang merasa memiliki, ya sudah. Doakan kayak apa, Tuhan tetap gak mau bekerja. Tuhan cuma nunggu satu di antara dua. Kamu nyerah atau kamu mati. Selesai. Hebat Tuhan kita. Maka itu kalau saudara dengar pekerjaan Tuhan gereja ini ya satu kacau balau, udah nggak usah doakan, cari ada pemilik enggak, pasti ada. Nah itu dia, pemilik itu yang buat kacau. Walaupun atas nama Tuhan. Mengerti? Maka itu hati-hati dengan kata pendiri. Biasanya pendiri itu merasa memiliki. Dan di situ nggak ada Tuhan, karena ada pemiliknya. Itu kesopanan Papa kita yang saya kagum betul. Betul nggak saudara? Itu hebat. Maka itu Wahyu 30 jangan disalahgunakan. Itu bukan untuk petobat baru. Itu untuk gereja yang sudah mengusir Yesus keluar. Dan Yesus mau pulang kembali ke gerejanya. Tapi tunggu, ada yang dengar ketokan pintu enggak? Kalau dengar aku masuk. Nah terus kata makan. Masih ingat kata makan? Yohanes 4:34. Apa kata makan? Yohanes 4:34 yang belum tahu silakan baca. Makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti selama itu gereja Laodikia tidak melakukan kehendak Tuhannya.
Ya pantas saja tidak, tuanya diusir keluar kok. Berarti kehendak pendetanya di situ. Begitu buka pintu, aku masuk, maka kita makan. Artinya kamu melakukan kehendakku dan aku akan melakukan kehendakmu. Itu kata kita makan. Hebat sekali ya 20 itu, saudara. Mengagumkan betul. Masih ingat Mazmur 37? Kalau kita berkenan kepada dia, maka dia akan melakukan memenuhi keinginan hati kita. Itu luar biasa. Delight in the Lord. Waduh, itu kata yang baik. Yaitu lakukan kehendaknya, maka dia akan melakukan kehendak kita. Kita makan, itu kata Ma'am 3:20. Nah, karena di IPM, saya kok lupa lagi singkatan apa Inspirative Power Ministry. Inspirative Power Ministry. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali, termasuk anak-anak saya ketika di sini, tolong saudara kenali pelayanan ini bagus dan bawa ke daerah saudara untuk mengembangkan. Karena ini pelayanan menjangkau sampai yang ke bawah. Saya mau katakan kepada saudara, hanya ada satu syarat Pak Paulang yang membuat tidak boleh orang bergabung di IPM. Orang pelit suruh keluar. Katakan amin cepat. Jadi IPM ini di bawah sudah ditulis tanda coret, pelit dilarang masuk. Kenapa? Ayo. Karena di IPM ini bukan tempat orang cari duit. Ini tempat orang buang duit. Yang memberi profetnya. Maka itu kalau ada yang mau cari kekayaan di sini, salah tempat. Cari gereja-gereja yang maunya sukses terus. Nah itu tempat orang cari duit. Pergi ke sana, jangan ke sini. Maaf saya berkata. Maka itu ingat, satu-satunya kelompok yang Yesus katakan susah masuk surga. Siapa? Nah, itu jelas. Orang kaya itu kata Tuhan Yesus susah masuk surga. Bukan orang berzina, bukan orang membunuh, orang kaya. Yaitu kaya yang pelit. Maka itu kalau saudara ingin kaya, engkau susah masuk surga. Pendeta-pendeta yang khotbahnya jadi kaya diberkati itu membuat orang masuk neraka semua. Salah. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Matius 6:24. Yang belum hafal silakan buku. Dia mengatakan di Matius 6:24, saingan dia itu siapa? Bukan setan. Duit, saudara. Gila. Jadi kata lain, yang bisa mengalahkan Yesus bukan setan, karena saya sudah kalah waktu dia bangkit, bukan. Tapi yang bisa mengalahkan dia itu uang. Dan sudah terbukti gereja-gereja yang ribut terus karena banyak setannya. Kok bisa gereja banyak setannya? Karena banyak duitnya. Lukas 16:9 Yesus berkata uang itu setan. Lukas 16:9 setan. Saya ingin mengembalikan terminologi itu, tapi belum ada gereja yang setuju. Harusnya hari-hari yang jahat seperti ini, gereja harus setuju dengan Tuhan Yesus dalam Lukas 16:9. Ngomong uang itu setan. Jadi kalau anak-anak saudara minta, saya minta setan 20.000. Karena itu banyak sekali. Setanmu di ATM berapa? 4 miliar. Wow. Saya pinjam setan 4 juta. Harusnya kata setan dipakai. Loh, akhirnya konotasi berubah enggak? Kenapa itu memang setan benar kok barang itu. Maka itu Paulus berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta setan sebabnya. Menarik saudara kalau kita kembali ke Lukas 16:9 itu. Di dompetmu bawa setan berapa hari ini? Wih, ngeri sekali itu setan-setan ini. Maka itu saya punya terminologi begini. Selama setan itu masih dalam dompet, dia bagus. Tapi begitu dia pindah ke dalam hati, nah, jahat. Betul tidak? Begitu setan pindah ke dalam hati, suami, istri, anak, orang tua bisa pecah. Sahabat baik bisa ribut. Barang satu itu ngeri. Itu setan betul. Nah, kenapa orang kaya susah masuk surga? Saya tuh sampai mempelajari detail betul. Karena begini, orang kaya itu yang dipertahankan adalah angka. Loh, ya atau tidak?
Waktu mereka saling bertemu dengan konglomerat yang lain, angka itu akan muncul. Angka itu dipertahankan, jangan sampai turun 1 digit saja. Apalagi yang depan, bukan yang belakang. Wah, itu ngeri. Nah, karena orang kaya itu harus mempertahankan angka dan harus ditambah terus dari waktu ke waktu. Jujur ya, walaupun tidak semua pernah kaya tapi ngerti. Yang disebut orang kaya puas enggak? Dalam 2 bulan angkanya stabil. Puas tidak? Enggak. Gelisah mereka. Nah, karena angka yang dipertahankan, berarti satu saja yang bisa dilakukan. Jangan keluarkan duit ini. Lu ya atau tidak? Lu ya atau tidak, cepat jawab. Nah, itu yang buat susah masuk surga. Karena gak pernah berbagi. Jahat orang kaya itu. Ternyata di seluruh dunia, baik negara, baik gereja, baik kelompok apa saja, rusak kalau ada orang kaya di situ. Sebab orang kaya selalu punya naluri menguasai. Catat itu, saudara. Gereja dikuasai orang kaya, rusak. Pendetanya dibeli. Pejabat-pejabat yang dikuasai orang kaya, rusak. Pantas dan berkata orang kayak gitu sama surga, habis dekatnya ke neraka. Ngeri itu, saudara. Maka itu Yesus berkata, biarlah kamu kaya di hadapan Tuhan. Karena ini kaya di hadapan manusia, yaitu angka yang ditunjukkan. Kalau kaya di hadapan Tuhan, orang nggak tahu. Karena suka dibagi. Maka itu nggak kelihatan kekayaannya. Tuhan yang tahu. Amin. Maka itu filosof dunia, Jerman, ya Yunani, kan banyak yang nulis, saya lupa nama-namanya. Disebut kaya itu, dunia itu mengakui loh, saudara, buka tentang filosof-filosof itu. Mereka berkata, disebut kaya itu bukan berapa yang kau punya, tapi berapa yang kau bagi. Anda dengar nggak tulisan-tulisan itu? Itu ada. Dan bukan Kristen yang nulis itu yang saya heran. Maka itu hanya satu persyaratan, nggak boleh ikut APM. Yang apa tadi? Yang pelit. Ingat itu, Pak. Nggak bisa. Pasti akan jadi aneh sendiri dia. Amin. Yang lain berbagi, ini menarik tuh semua, nggak bisa. Ini konsep penting. Nah, hati, pikiran, hidup, semua yang ada di Bapa kita di surga itu dalam orang, bukan fasilitas. Amin atau aman? Saya ulangi lagi. Pokoknya semua yang ada di hidup Bapa kita di surga, semua pikirannya, idenya, apa saja, itu orang, bukan fasilitas. Jawab ya atau tidak? Dari mana saya bisa mengetahui ini? Saudara baca Kisah Para Rasul, ya, 28 pasal, nanti di rumah nggak bisa sekarang. Kisah Para Rasul itu blueprintnya gereja. Tahu kata blueprint? Cetak biru. Ayo, apa yang terjadi kalau ada kontraktor bangun rumah nggak sesuai cetak birunya? Ambruk, kacau. Nah, yang punya rumah diem aja, goblok. Betul nggak? Nggak mungkin diam yang punya rumah. Kenapa rumah kok jadi begini? Mana gambarnya tadi? Jangan melihat ke Orlando, jangan lihat ke mana lagi ya, Hillsong, ke City Harvest. Maaf saya nyebut nama gereja itu. Untuk membuat gereja, lihat ke Kisah Rasul. Karena itu blueprintnya, sudah. Setuju? Semua gereja sehebat apa pelayanannya, menyalahi Kisah Rasul, dia salah besar. Sederhana sekali. Salah satu. Kalau saudara baca Kisah Rasul 2 ayat 41, ditulis, maka pada hari itu jumlah orang yang bertobat di hari pertama Pentakosta berapa? 3.000. 3.000 itu banyak atau sedikit? Aneh. Lalu ayat 47 Kisah Rasul 2, saudara kan syok. Dan Yahweh menambahi jumlah mereka tiap hari. Jangan lupa kata tiap hari, dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, bedanya gereja zaman sekarang,
ditambahi dengan simpatisan. Itu beda. Betul tidak? Surga nggak perlu simpatisan. Beda sekali. Ditambah dengan orang-orang yang diselamatkan dengan simpatisan itu beda. Berarti dalam 3 minggu, kira-kira aja dari 3.000, kalau tiap hari ditambah dengan jumlah diselamatkan, jangan ekstrem. Nggak mungkin tiap hari tambah 3.000. Jumlah penduduk Yerusalem nggak akan sebanyak itu juga. Ya, ayo. Jadi dalam 3 minggu kira-kira jadi berapa gereja pertama di dunia? 10.000? Bisa? Saya tanya. Pernahkah saudara menemukan satu ayat pun, atau sepotong ayat pun, atau setengah ayat pun di Kisah Rasul sampai pasal 8 Petrus mimpin doa semalam untuk beli tanah cari bangunan? Bangun dulu. Coba jawab. Enggak ada. Pertanyaannya, ribuan orang itu dikumpulkan di mana? Enggak mungkin. Bukan di bait suci. Boleh nggak mereka kumpul di bait suci? Oh, imam-imam bisa mencak-mencak itu. Bangunan besar di Yerusalem zaman itu cuma 2, 1 bait suci, 2 istana Herodes. Pertanyaannya, boleh nggak Petrus nyewa untuk kebaktian? Alasannya ada 2. Kenapa nggak boleh? Coba jawab. 1, nggak punya uang. 2, nggak mungkin diizinkan. Nah itu yang saya heran. Kok nggak sibuk cari fasilitas? Terus gereja sudah kemana-mana. Lihat pasal terakhir, Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Wah itu luar biasa. Nah itu keradikalan saya terhadap firman Tuhan. Tadi dalam waktu makan, Pak Paul mengingatkan. Sampai saya tuh mikir, kapan tuh Paul sebenarnya kita ini pertama kali ketemu tuh tahun berapa? Koden tuh lupa. 86. Waktu jam beri pelajar. Salah satu kalimat Pak Paul gini, Koden, kalau saya mati dari generasi 70-an yang berapi-api, itu Koden sisa satu-satunya. Saya bilang, betul Pak. Kalau yang nggak ada karena sudah mati, dipanggil Tuhan ada. Tapi yang masih ada, itu semuanya nggak tahan godaan jadi pendeta. Maaf, bukan salah jadi pendeta. Artinya buka gereja. Habis sudah. Memang dari gerakan 70-an itu tinggal saya sendiri yang masih segila ini. Itu loh kata. Saya nggak terpengaruh dengan hiruk pikuknya orang buat gedung gereja kebaktian mana tidak. Karena saya mau konsekuen pada panggilan Kisah Rasul. Udah, pasal 28 ayat 30. Paulus di mana? Ya di kota mana itu penting? Di Roma. Ayo saya tanya. Zaman itu Roma itu sudah lebih besar dari Singapura, sudah. Betul nggak? Itu sejarah. Roma itu kota dagang, kota lalu lalangnya timur barat masuk ke Roma semua. Di kota segede itu, Paulus pun nggak sibuk cari gedung gereja. Padahal kalau dihitung dari Kisah Rasul 2 ke Kisah Rasul 28 itu sudah berapa puluh tahun untuk perjalanan gereja. Toh dia cuma sewa rumah dan kebaktiannya berapa kali seminggu? Percaya itu. Tiap hari orang datang ke rumahnya dan dia mengajar tentang kerajaan surga. Lalu selesai. Nah itu yang menarik. Satu kali Roh Kudus ini kira-kira tahun 79 atau 81. Saudara perhatikan, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, semua surat jumlahnya 27. Ya, itu pasti ada kata penutup atau salam. Kalau saudara pernah baca, hanya Kisah Rasul yang tidak ada. Begitu ayat 31 saudara baca, terus apa? Habis. Saya tuh tanya, Papa, kenapa ini gak ada akhirnya? Polos saya tanya, memang saya gak ngerti. Dia jawab, saya menangis. Dan ya, kitab ini gak akan diakhiri sebelum semuanya selesai. Jadi kamu sudah nulis pasal yang kesekian juta sebetulnya. Oh iya. Jadi IBM pun sudah nulis ke pasal berapa itu dalam penginjilan saudara menjangkau orang-orang kecil itu. Siapapun saudara dan dimanapun saudara hidup, asal saudara menjangkau jiwa, maka saudara berhak menulis kisah para rasul yang pasal kesekian. Itu nggak bisa diakhiri
sebelum seluruh telinga di dunia mendengar siapa Yesus. Dahsyat banget. Nah, itu blueprintnya gereja. Jadi sampai di pasal 28 pun rasul-rasul nggak sibuk cari gedung, sudah. Ribuan orang itu dikumpulkan di mana? Baca di rumah-rumah. Jadi nggak perlu gedung. Jadi saya bertahan sudah 41 tahun. Ini tahun ke-41. Dan tahun 72 saya melayani. Saya tetap pakai sistem gereja Kisah Para Rasul di rumah. Saudara lihat gedung-gedung gereja sekarang. Kenapa pendetanya tiap minggu harus ngingetin duit? Yang bayar kreditnya siapa? Betul nggak? Tapi yang kurang ajar lagi, kalau itu gedung sendiri sudah lunas, lu kok masih minta duit? Saya tuh teliti. Ya ampun, karena renovasi. Ada aja yang dibongkar demi penampilan. Akhirnya jemaat jadi sapi perah oleh pendetanya. Maaf saya berkata. Dimintain duit terus. Senin sampai Jumat, Sabtu sudah ngurusin duit, Minggu ketemu duit lagi pengganak gitu. Setuju nggak? Maka itu keluar dari gereja mata duitan. Sungguh nggak berdosa kok saudara. Jangan saudara berikan uang kepada gereja saudara kaya. Katakan amin. Masukkan ke IPM semuanya jauh lebih benar. Benar. Karena investasinya jelas kok kemana kok ini. Lebih tahu tidak saudara? Kan saudara tahu sendiri laporan ada. Tadi saya sambil terima telepon saya lihat apa ini tayangan di DVD. Wow. Penjual nasi uduk, penjual apalagi tadi itu mie pecel, penjual apa. Wow. Luar biasa. Itu gereja yang benar. Bukan di kebaktian. Kalau ada yang suka baca bahasa Inggris, saya beritahu satu buku. Ini sedang saya terjemahkan. Tulisannya